Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Putra. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sinta S. Herianti, SH, MM, CHRM, telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang teori dan implementasi hukum bisnis di kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek yang terkait dengan kegiatan bisnis dan perdagangan. Ini mencakup berbagai peraturan yang mengatur cara perusahaan dibentuk, dioperasikan, dan diakhiri. Selanjutnya, hukum bisnis dan kehidupan sehari-hari. Hukum bisnis memainkan peran fundamental dalam mengatur dan memfasilitasi aktivitas ekonomi kita sehari-hari, dari kepemilikan properti hingga kontrak kerja. Hukum bisnis menyediakan kerangka hukum yang melindungi hak-hak dan kewajiban kita. Selanjutnya, tujuan hukum bisnis. Tujuan utama hukum bisnis adalah untuk menciptakan lingkungan yang adil dan efisien bagi pelaku bisnis, serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Selanjutnya, fungsi hukum bisnis. Yang pertama, sumber informasi praktis. Fungsi yang pertama adalah sumber informasi praktis, yang dimana hukum bisnis sendiri dapat digunakan oleh para pelaku bisnis yang pemula, bukan hanya sebagai aturan saja, namun juga sebagai informasi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam sebuah bisnis. Informasi yang ada itu sendiri bukan hanya dapat digunakan oleh pemula, namun juga para profesional yang ada dalam bidang bisnis sendiri. Fungsi hukum bisnis yang kedua yaitu memberitahu hak serta kewajiban seorang pelaku bisnis. Fungsi yang kedua adalah memberitahu hak serta kewajiban seorang pelaku bisnis, yang dimana dengan adanya hukum bisnis ini dapat dijadikan sebagai arahan bagi para pembisnis untuk lebih memahami aturan-aturan yang ada dalam menjalani sebuah bisnis. Khususnya bagi para pebisnis yang masih baru saja memulai, di mana seringkali tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak mereka dan apa saja yang harus mereka lakukan dalam menjalankan sebuah bisnis. Oleh sebab itu, sangat penting untuk para pebisnis sebelum memulai usahanya untuk mempelajari terlebih dahulu apa itu hukum bisnis. Selanjutnya, fungsi hukum bisnis yang ketiga yaitu menciptakan perilaku dan sikap yang adil. Fungsi yang ketiga adalah menciptakan perilaku sikap yang adil. Hal ini dikarenakan dengan beragamnya usaha yang ada dan dijalankan oleh para pelaku bisnis, persaingan yang ada pun menjadi semakin berat. Oleh sebab itu, tidak sedikit pula pebisnis menggunakan berbagai cara curang untuk lebih unggul di pasaran. Namun, terdapat pula pembisnis yang dijalankan dengan mengikuti hukum bisnis yang ada secara sehat, adil, dan dinamis. Dengan adanya hukum bisnis ini, para pelaku pembisnis didorong untuk menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan adil dan sehat. Di mana jika mereka tidak mengikuti hukum pembisnis yang ada, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Selanjutnya, ruang lingkup hukum bisnis. Yang pertama, hukum perusahaan, yaitu mengatur pembentukan, pengelolaan, dan likuidasi perusahaan. Yang kedua, hukum kontrak, yaitu untuk mengatur pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan kontrak bisnis. Yang ketiga, hukum perdagangan, yaitu untuk mengatur transaksi perdagangan baik domestik maupun internasional. Yang keempat, hukum ketenagakerjaan, yaitu untuk mengatur hubungan antara perusahaan dan karyawan, termasuk hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Yang kelima, hukum kekayaan intelektual,
yaitu untuk mengatur perlindungan atas hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Yang keenam, hukum kepailitan, untuk mengatur proses jika perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Yang ketujuh, hukum pajak, yaitu untuk mengatur kewajiban perpajakan perusahaan dan individu yang terlibat dalam bisnis. Dan yang terakhir ada hukum perlindungan konsumen, yaitu untuk mengatur hak-hak konsumen dan tanggung jawab produsen atau penjual. Selanjutnya, peran penting hukum bisnis. Hukum bisnis memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena mengatur banyak aspek yang kita temui dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, yang pertama ada kontrak dan perjanjian. Nah, saat kita membeli barang atau jasa, kita seringkali menandatangani kontrak atau perjanjian, baik secara eksplisit maupun implisit. Misalnya, membeli rumah atau menyewa apartemen yang melibatkan kontrak sewa menyewa yang diatur oleh hukum bisnis. Yang kedua, transaksi keuangan. Setiap kali kita melakukan transaksi keuangan, seperti membuka rekening bank, mengambil pinjaman, atau menggunakan kartu debit, kita terikat oleh perjanjian yang diatur oleh hukum bisnis dan peraturan perbankan. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Hukum bisnis juga mencakup undang-undang perlindungan konsumen yang melindungi kita dari praktik bisnis yang tidak adil, seperti penipuan, produk yang cacat, dan layanan yang tidak memadai. Misalnya, ada aturan yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Yang keempat, ketenaga kerjaan. Hubungan kita dengan tempat kerja yang diatur oleh hukum ketenaga kerjaan ini mencakup hak-hak seperti upah minimum, jam kerja, cuti, dan perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja. Kelima, hak kekayaan intelektual. Hukum bisnis melindungi hak kekayaan intelektual kita, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Misalnya, jika kita menciptakan karya seni atau inovasi teknologi, hukum bisnis membantu melindungi karya tersebut dari penggunaan tanpa izin. Yang keenam, setiap kali kita menerima penghasilan, membeli barang, atau menjual aset, kita berinteraksi dengan sistem perpajakan yang diatur oleh hukum bisnis dan perpajakan. Hukum ini memastikan kita memenuhi kewajiban perpajakan kita dan berkontribusi pada perekonomian negara. 7. Resolusi sengketa. Jika terjadi perselisihan dalam transaksi bisnis, hukum bisnis menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan. Misalnya, jika kita memiliki masalah dengan penyedia layanan atau produk yang kita beli, kita dapat mengajukan klaim berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Dan yang terakhir, e-commerce, yaitu dalam era digital, hukum bisnis juga mengatur perdagangan elektronik atau e-commerce, termasuk keamanan transaksi online, privasi data, dan hak konsumen dalam berbelanja online. Selanjutnya, strategi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Strategi hukum bisnis yang efektif dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu individu dan perusahaan untuk menghindari masalah hukum, mengelola risiko, dan memastikan operasi yang lancar. Berikut adalah beberapa strategi hukum bisnis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami dan mematuhi hukum yang berlaku. Selalu memperbaharui pengetahuan tentang hukum yang relevan dengan aktivitas bisnis atau transaksi pribadi. Ini termasuk hukum kontrak, perlindungan konsumen, perpajakan, ketenaga kerjaan, dan hukum kekayaan intelektual. Yang kedua, pengelolaan kontrak yang baik. Membuat dan meninjau kontrak dengan cermat sebelum menandatangani. Pastikan semua ketentuan yang penting tercakup dan tidak ada ambiguitas.
Pertimbangan untuk mendapatkan bantuan dari ahli hukum untuk meninjau kontrak yang kompleks. Yang ketiga, penyusunan kebijakan dan prosedur internal, yaitu menerapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk operasi bisnis, seperti kebijakan sumber daya manusia, kebijakan privasi data, dan prosedur manajemen risiko. Hal ini dapat membantu memastikan kepatuhan dan mengurangi risiko hukum. Yang keempat, perlindungan kekayaan intelektual. Mengamankan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, paten, dan hak cipta. Ini penting untuk melindungi inovasi dan branding perusahaan dari penggunaannya tanpa izin dari oleh pihak ketiga. Yang kelima, pelatihan dan pendidikan, yaitu untuk memberikan pelatihan reguler kepada karyawan tentang hukum yang relevan dengan pekerjaan mereka, seperti kebijakan anti diskriminasi, kebijakan keamanan informasi, dan praktik perdagangan yang adil. Yang keenam, manajemen pajak yang efektif, yaitu untuk memastikan kepatuhan terhadap semua kewajiban perpajakan. Ini mencakup melaporkan pendapatan dengan benar, memahami pemotongan pajak yang berlaku, dan mengoptimalkan strategi pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal. Yang tujuh, penanganan sengketa yang bijak, yaitu untuk mempersiapkan strategi untuk menangani sengketa hukum dengan efektif. Ini dapat mencakup mediasi atau arbitrase sebagai alternatif untuk litigasi yang seringkali lebih cepat dan lebih murah. Yang kedelapan, konsultasi dengan ahli hukum, itu untuk bekerja sama dengan penasihat hukum untuk mendapatkan panduan tentang masalah hukum yang kompleks. Ahli hukum dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah hukum sebelum mereka menjadi serius dan memberikan nasihat untuk tindakan yang tepat. 9. Evaluasi dan audit regulasi. Untuk melakukan evaluasi dan audit regulasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua aspek bisnis mematuhi hukum yang berlaku. Ini dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan sebelum terjadinya adanya pelanggaran hukum. Yang ke-10, mengelola data dan privasi. Ini untuk memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan dan disimpan sesuai dengan peraturan perlindungan data yang berlaku. Ini termasuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data pelanggan dan data perusahaan. Yang ke-11, perencanaan kontingensi, yaitu mengembangkan rencana kontingensi untuk mengatasi krisis atau masalah hukum yang tidak terduga. Ini termasuk memiliki asuransi bisnis yang memadai dan rencana darurat untuk menjaga kelangsungan operasi bisnis. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi ini, individu dan perusahaan dapat mengelola risiko hukum dengan lebih efektif, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan mendukung operasi bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Selanjutnya, kesimpulan. Menerapkan hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib, adil, dan efisien bagi individu dan perusahaan. Ini untuk memastikan bahwa semua transaksi, baik itu dalam kontrak, transaksi keuangan, hubungan kerja, atau perlindungan konsumen, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memahami dan mematuhi hukum bisnis, kita dapat mengelola resiko hukum dengan lebih baik, melindungi hak-hak kita, dan menghindari potensi masalah hukum di masa depan. Strategi hukum yang baik mencakup pengelolaan kontrak yang cermat, perlindungan kekayaan intelektual, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, dan penggunaan penasihat hukum untuk masalah yang kompleks. Secara keseluruhan, penerapan hukum bisnis yang baik dalam kehidupan sehari-hari membantu kita memastikan operasi yang lancar dan memberikan kepercayaan
dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, kalimat, atau beberapa pernyataan yang salah. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.